Halo, selamat datang kembali di channel Factis. Bersama saya, Ade Agung. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai CSS dasar. Kita akan belajar dari materi yang paling awal, yaitu pengenalan CSS. Jadi, CSS ini merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet, atau biasanya kita sebut juga sebagai CSS. Kemudian, CSS ini juga digunakan untuk menentukan tampilan dan format di dalam halaman website. Jadi fungsi dari CSS ini kurang lebih seperti itu ya. Jadi fungsinya memang untuk mengatur atau menentukan tampilan di dalam halaman website. Kemudian CSS ini juga berguna untuk mengatasi keterbatasan HTML dalam mengatur format halaman website. Jadi HTML ini memang banyak sekali keterbatasannya. Kita nggak bisa mengatur posisi layout, kita nggak bisa mengubah warna, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan CSS, kita bisa melakukan semua hal tersebut gitu. Kalau lebih seperti itu. Kemudian CSS ini juga merupakan bahasa yang sifatnya client-side scripting, yang artinya kita nggak memerlukan compiler atau software lainnya untuk menjalankan program CSS ini. Selanjutnya di sini ada kegunaan dari CSS. Yang pertama yaitu menawarkan lebih banyak variasi tampilan. Eh, Sama yang seperti saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi memang di dalam HTML banyak sekali keterbatasannya. Kita nggak bisa mengatur posisi layout, kita nggak bisa mengubah warna, kita nggak bisa em, mengatur jenis font dan lain sebagainya. Nah, dengan menggunakan CSS, jadi CSS ini menawarkan banyak sekali variasi tampilannya. Nah, kita bisa menggunakan CSS ini untuk melakukan atau mengubah semua hal tersebut gitu. Kemudian di sini juga yang kedua, yaitu membuat website tampil rapi di semua ukuran layar. Jadi, kita bisa menggunakan CSS untuk membuat tampilan gitu ya. Ketika kita membuka halaman website kita, itu di komputer atau laptop, kemudian kita buka lewat HP, nah itu kita bisa mengatur posisi atau mengatur halaman web kita itu menggunakan CSS. Kemudian yang ketiga, di sini CSS ini membuat website itu menjadi lebih menarik. Nah, ini merupakan salah satu fungsi yang paling umum gitu ya dari CSS, yang dimana eh, dia akan membuat website kita itu menjadi lebih menarik atau lebih indah gitu ya, sehingga eh, user gitu ya ketika membuka halaman website kita tuh menjadi lebih tertarik gitu ya, atau lebih enak gitu dilihat ketika kita menggunakan CSS. Nah, di sini ada peralatan development-nya. Masih sama seperti HTML ya. Kita perlu text editor. Jadi teman-teman yang belum install, silakan diinstal terlebih dahulu. Kemudian yang kedua di sini ada web browser. Ini juga diperlukan. Jadi teman-teman yang belum install, silakan install terlebih dahulu untuk web browsernya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada jenis dari CSS. Yang pertama di sini ada inline CSS. Nah, ini dituliskan di dalam file HTML dengan menambahkan atribut style pada elemen. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi di ini ada contohnya ya, ada TK1, kemudian di TK1 ini kita tambahkan atribut gitu ya, style, yang dimana kita kasih propertinya yaitu color dan value-nya blue. Jadi di sini kita akan mengubah teks ini gitu ya, warnanya menjadi warna blue. Nah, ini kita bisa menggunakan inline CSS seperti ini. Dan untuk inline CSS ini fungsinya hanya mempengaruhi satu elemen saja gitu. Jadi hanya berlaku untuk satu elemen ini aja. Ini kalau kita menuliskan elemen lainnya, nah itu masih bawaan default ya, atau dia tidak terkena dari CSS ini gitu ya, kalau kita menggunakan inline CSS. Kemudian di sini yang kedua yaitu ada internal CSS, yang dimana ini dimasukkan di dalam header file dengan menggunakan elemen style, kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini kan ada tag head, di bawah tag title ini kita bisa masukkan elemen atau tag style seperti ini. Nah, ini sama aja dengan inline CSS. Nah, jadi kita bisa mengaturnya lewat elemen style ini, di dalam elemen style ini.
Contohnya kita masukkan tag H1 seperti ini, buka kurung Kurokawa. Di dalamnya ini kita bisa mengatur atau menambahkan gitu ya properti CSS-nya. Nah, ini kita bisa melakukannya seperti ini. Oke, selanjutnya yang ketiga, di sini ada external CSS. Nah, untuk external CSS ini, kita melakukannya itu di luar dokumen HTML atau di luar file HTML dengan membuat file dengan ekstensinya yaitu .css. Jadi di sini kita buat file HTML, kemudian nanti kita juga buat file baru dengan ekstensi .css. Nah, nanti untuk di dalam HTML-nya, kita perlu menambahkan gitu ya, elemen link gitu ya, di dalam tag head-nya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini ada tag link seperti ini. Kemudian di href-nya ini, kita bisa masukkan nama filenya. Contohnya kita buat nama file style.css. Nah, kita bisa menambahkannya seperti ini ya. Nah, kemudian nanti kita buat file baru dengan nama style.css. Kita di dalam file CSS-nya kita tinggal menuliskannya seperti ini. Ini kurang lebih sama ya seperti yang sebelumnya. Jadi di sini dia menggunakan atau mengubah warna dari tag H1-nya gitu. Kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada properti dari CSS. Nah, propertinya ini ada banyak sekali. Tadi kita udah melihatnya penggunaan color gitu untuk mengubah warna dari uh, teksnya. Kita bisa menggunakan text color. Kemudian di sini ada font style untuk memberikan style gitu ya di dalam teks kita. Ada font size untuk mengatur ukurannya. Ada font weight untuk mengatur tebalnya, background dan lain sebagainya. Ini kita ada banyak sekali ya properti dalam CSS. Ini kurang lebih ada sekitar 200 atau 300 lebih uh, properti yang ada di CSS. Teman-teman bisa cari aja di Google atau internet gitu ya, tentang apa saja properti yang ada di dalam CSS. Baiklah, biar lebih jelas, di sini saya akan coba untuk implementasikan bagaimana penggunaan CSS di dalam teks editor kita. Oke, untuk yang selanjutnya silakan teman-teman buka kembali teks editor teman-teman. Di sini kita akan coba praktekkan ya bagaimana penggunaan CSS di dalam program kita. Oke, yang pertama di sini saya akan coba contohkan untuk jenis-jenis CSS tadi, di mana ada inline CSS, ada internal CSS dan juga external CSS. Kita coba dari inline dulu ya. Oke, sebelumnya kita buat dulu aja di sini folder baru dengan nama CSS. Oke, saya kasih nama CSS ini aja. Oke, seperti ini. Lalu di sini saya sudah menyiapkan dua foto, yaitu BG seperti ini fotonya. Kemudian di sini ada logo. Oke, Oke untuk kedua foto ini akan saya masukkan ke dalam folder CSS. Silakan teman-teman kalau ingin menyiapkan, disiapkan terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan langsung buka aja ya. Kita akan coba langsung buka aja folder yang telah kita buat tadi, yaitu folder CSS ini. Kita select folder aja. Oke, folder ini kita tutup. Oke, selanjutnya di sini kita buat dulu aja file HTML ya. Di sini kita kasih nama contohnya ya, latihan1.html. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita buat dulu aja strukturnya HTML-nya. Di sini saya kasih nama CSS. Selanjutnya, di sini saya buatkan dulu aja teksnya. Ini saya kasih tag H1 seperti ini aja, yaitu dengan isinya hello world. Oke, hello world seperti ini. Ini kalau teks ini kita jalankan, ini dia teman-teman tahu ya, pasti akan menampilkan teks hello world seperti ini menggunakan heading 1. Nah, di sini kita akan coba untuk memberikan stylenya. Yang pertama di sini kita akan coba praktekkan bagaimana penggunaan inline CSS. Untuk inline CSS, teman-teman bisa menambahkannya sebelum tanda ini ya, tanda lebih dari di tag pembuka, di tag pembukanya, di tag pembuka heading satunya. Di sini kita tambahkan aja style seperti ini, atributnya. Kemudian kita kasih propertinya apa. Jadi kita ingin membuat teks ini menjadi seperti apa. Contohnya di sini saya akan mengubah warnanya menjadi warna blue gitu ya.
Jadi saya tambahkan aja di sini color property-nya dengan nama blue atau value-nya blue. Ini kalau kita save, kemudian kita jalankan, maka dia akan berubah warnanya menjadi seperti ini. Nah, ini salah satu penggunaan dari CSS. Kita bisa mengubah warna dari teksnya. Oke, selanjutnya kita juga bisa menggunakan CSS, yaitu dengan internal CSS. Di sini saya hapus saja untuk stylenya. Kemudian di sini kita bisa masukkannya ke dalam tag head satunya. Di dalam tag head ini, di bawah title, kita buatkan aja elemen yaitu yang namanya style seperti ini. Kalau kita membuatkan elemen style di sini, kita bisa langsung memasukkan ya kode CSS-nya di dalamnya. Contohnya di sini saya ingin membuat style pada heading 1. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini kita kasih propertinya color. Oke, saya ubah warnanya menjadi warna merah. Oke, ini udah kalau seperti ini kita tinggal save aja. Pastikan penulisan sintaknya benar ya. Color, lalu ada titik dua seperti ini, kemudian ada ujungnya menggunakan titik koma. Ini kalau kita save, kemudian kita jalankan, maka dia teksnya akan berubah berwarna merah. Nah, ini salah satu penggunaan dari internal CSS. Kita bisa menggunakan atau memasukkan CSS-nya di dalam tag head seperti ini dengan menggunakan elemen style. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu bagaimana penggunaan eksternal CSS di dalam kode program kita. Ini kita hapus saja dulu. Oke, style kita hapus. Oke, kalau seperti ini dia kembali normal lagi ya, default lagi. Oke, style yang nggak ada warnanya lagi. Kemudian di sini kita buat file baru aja, yaitu kita save aja dengan nama style.css. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita perlu menghubungkan file HTML ini dengan CSS. Untuk menghubungkannya, kita bisa menambahkan tag atau elemen link seperti ini. Kemudian kita tab, dia akan membuatkan strukturnya lebih seperti ini. Lalu kita di dalam ref ini kita masukkan nama filenya. Nama filenya tadi saya sudah membuatnya dengan nama style.css. Oke, pastikan penulisannya sama seperti ini. Oke, pastikan nama filenya sama dengan nama file yang telah teman-teman buat. Oke, setelah sama, oh ya, kalau misalkan teman-teman membuatnya ini di dalam folder lain, teman-teman bisa masukkan nama foldernya seperti ini, atau dia berada di folder sebelumnya, teman-teman bisa menambahkan titik dua seperti ini, lalu slash seperti ini. Oke, jadi kalau teman-teman atau membuat file CSS-nya, posisinya berada di folder lain. Oke, karena di sini saya memasukkan file HTML dan CSS-nya dalam satu folder, saya bisa menuliskannya seperti ini. Jadi kalau saya save, kemudian di sini kita akan coba untuk berikan stylenya. Ini sampai menggunakan H1 seperti ini aja. Kemudian kita kasih colornya warna apa. Contohnya warnanya hijau ya. Kita ketikkan aja green seperti ini. Oke. Ini kalau kita jalankan, nah ini udah berubah warnanya menjadi hijau. Nah, ini salah satu contoh untuk penggunaan eksternal CSS. Di sini kita perlu menambahkan link seperti ini untuk menghubungkan file HTML ini dengan file CSS-nya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama ya, mengenai sesi CSS, yaitu font styling. Kita akan coba untuk memberikan atau mengubah jenis font ya. Untuk mengubah jenis fontnya, teman-teman bisa menggunakan font family. Oke, di sini masukkan nama fontnya, lalu di sini generic family-nya ya, misalkan serif. Ini kalau saya save, kemudian saya jalankan, nah ini udah berubah menjadi seperti ini. Ini salah satu contoh penggunaan dari font family. Jadi fungsinya untuk mengubah jenis fontnya. Atau masih banyak ya jenis font lain-lainnya. Teman-teman bisa cari aja. Misalnya contohnya Calibri. Nah ini jadinya seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya di sini kita juga bisa mengatur untuk besar fontnya ya, menggunakan font size. Properti yang namanya font size seperti ini, kita misalnya ubah dia menjadi 40 pixel gitu. Jadi ukurannya
besarnya sebesar 40 pixel. Oke, sini kita jalankan aja. Nah, jadi dia ukuran fontnya menjadi lebih besar seperti ini. Oke, ini salah satu fungsi dari font size. Kemudian teman-teman juga bisa memberikannya style seperti ini. Oh, sorry, font dulu, font style. Nah, ini misalnya kita ingin membuat font itu cetak miring, itu italic seperti ini, kita tambahkan aja. Kalau kita save, kemudian kita jalankan, nah ini dia fontnya udah atau teksnya uh, menggunakan teks yang bercetak miring ya, seperti ini. Oke. Dan untuk membuatnya menjadi tebal, kita nggak bisa langsung menggunakan bold. Oke, di sini karena kita menggunakan heading 1, dia teksnya udah tebal ya. Kita akan buatkan lagi teks paragrafnya di sini. Kita kasih nama lowercase seperti ini sebanyak 100 saja. Oke, terus kita save. Kemudian di sini kita buat lagi aja di bawahnya aja seperti ini. Kita buat properti CSS-nya, misalnya kita menggunakan font style-nya. Oke, sorry salah font style seperti ini. Kita kasih dia bold. Ini kalau kita save, oke. Nah ini dia nggak mencetak tebal ya. Ini karena font style ini nggak memiliki value yang namanya bold. Untuk mencetak tebal ya, teman-teman bisa menggunakan jenis font atau propertinya yaitu dengan nama font white seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk memberikan cetak tebal. Contohnya di sini saya menggunakan bold seperti ini. Nah, ini kalau kita save, kita jalankan. Nah ini baru dia mencetak tebal. Oke. Oke, selanjutnya di sini kita juga bisa memberikan contohnya seperti ini. Saya di font lagi, satu lagi ya, itu yang namanya font varian. Nah, font varian ini fungsinya untuk memberikan, nanti dia akan mencetak teksnya itu, awalnya tuh hurufnya besar, kemudian huruf yang lainnya menjadi kecil. Contohnya seperti ini. Nah ini ya, jadi dia besar, kemudian huruf lain menjadi kecil. Tapi huruf lain ini masih dalam bentuk kapital. Ini salah satu fungsi dari namanya font varian. Oke. Mungkin cukup itu aja ya untuk style pada font. Kemudian di sini kita akan coba untuk praktekkan bagaimana style text style ya di dalam kode program kita. Di sini ada yang namanya text seperti ini. Teman-teman bisa masukkan aja. Atau jangan di sini, saya tambahkannya mungkin di TK1 ini aja. Saya tambahkan aja di sini. Jangan di sini. Kita buat baru aja ya. Kita buat baru di sini. Nggak bingung. Kita buat TK2. Kita kasih namanya, contohnya boleh nama saya deh ya, atau nama siapa aja. Terus ya. Kemudian di sini kita kasih stylenya aja di bawah sini H2, oke seperti ini. Oke, H2. Kemudian di sini kita tambahkan teks align. Nah, jadi align ini untuk mengatur posisi uh, teksnya. Kita bisa mengaturnya berada di posisi tengah. Kita masukkan aja teks align dengan nilainya yaitu center. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini dia posisinya berada di tengah. Oke, kita bisa menggunakan CSS seperti ini untuk mengubah posisinya. Walaupun di HTML juga biasanya kita bisa menggunakan align, gitu ya, align atributnya apa gitu. Misalnya contohnya center, begitu. Jadi di CSS juga kita bisa melakukan hal tersebut. Oke, selanjutnya di sini juga selain center juga mesti sama ya, ada right, ada left, ada justify. Teman-teman bisa coba aja untuk penggunaan dari text align seperti ini. Oke. Oke, untuk yang selanjutnya di sini saya akan coba praktekkan lagi bagaimana penggunaan dari teks lagi ya. Misalnya di sini kita ingin memberikan dekorasi gitu ya atau garis bawah pada teksnya. Oke. Kita bisa menggunakan namanya text decoration ini. Kita tambahkan aja value-nya yaitu underline. Nah, ini dia akan membuat garis bawah pada teks H2 ini. Oke, H2 ini tadi kan yang berisi nama saya. Kalau kita jalankan, kita save dulu ya, kemudian kita jalankan. Nah, ini dia akan membuat garis bawah seperti ini. Nah, ini salah satu fungsi dari text decoration. Oke, selain itu juga
kita bisa melakukan ya. Contohnya kita akan buat lagi yang lainnya. Text decoration ini ada yang namanya overline. Overline ini dia untuk membuat uh, garis ini berada di atas teksnya. Oke, seperti ini. Nah, ini salah satu fungsi dari overline. Kemudian ada juga yang namanya line hack. Line top, line. Nah, seperti ini. Ini kalau kita jalankan, nah ini dia berada di tengah-tengah seperti ini. Oke. Untuk yang selanjutnya juga biasanya text definition ini berguna ketika kita ingin menghilangkan garis bawah pada link. Contohnya gini, di sini saya buatkan link aja ya. Link misalnya link kayak gini. Yang kita mungkin begini. Oke, kita kasih nama. Oke, jangan begini ya. 5 di dalamnya. Ini kita save aja. Kalau kita jalankan, nah ini ada link kayak gini ya. Nah, ini ada teks garis bawahnya. Ini kita bisa menghilangkannya menggunakan tag decoration. Kita masukkan aja uh, elemen tagnya, kemudian kita kasih text decoration-nya. Nah, text decoration ini kita bisa ubah dia menjadi none. Nah, jadi dia nantinya nggak ada garis bawahnya gitu ya, di link ini. Nah, ini udah nggak ada lagi ya garis bawahnya. Kita bisa menghapus garis bawahnya menggunakan text decoration. Oke. Selanjutnya di sini kita juga bisa menggunakan yang namanya di dalam misalnya di sini ini mengubah menggunakan text transform. Nah, text transform ini fungsinya untuk memberikan style gitu ya. Misalkan kita ingin membuat teks kita itu menjadi huruf besar semua. Kita bisa menggunakan uppercase ini. Ini kalau kita save, kemudian kita jalankan. Nah, ini jadinya huruf besar semua seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat aja, ini teksnya menjadi huruf besar seperti ini. Oke. Selanjutnya, uh, kita juga bisa mengubahnya menjadi huruf kecil. Nah, untuk mengubahnya kita perlu menggantinya menjadi lowercase seperti ini. Ini kalau kita save, kemudian kita jalankan, nah ini jadinya huruf kecil semua ya. Nah, ini salah satu fungsi dari text transform lowercase. Kemudian juga ada yang namanya kapitalis. Nah, kapitalis ini dia awalnya setiap kata itu hurufnya besar, tapi untuk huruf yang lainnya menjadi huruf kecil. Contohnya seperti ini. Nah, kalau kita jalankan ya. Nah, jadi dia setiap huruf awal ini besar, kemudian huruf yang lainnya menjadi kecil gitu ya, setiap katanya. Ini salah satu fungsi dari kapitalis. Oke, selanjutnya di sini kita juga bisa mengatur untuk spasi antar ini ya hurufnya. Nah, untuk mengaturnya itu kita bisa tambahkan aja seperti ini namanya letter spacing. Propertinya namanya letter spacing. Kita tambahkan aja value-nya misalnya 10 pixel. Oke. Kalau kita jalankan, nah ini dia ada jarak gitu ya antar setiap hurufnya itu ada jaraknya. Nah, ini kita salah satu fungsi dari letter spacing. Teman-teman bisa gunakan ini atau ini kita kembalikan dulu aja. Selanjutnya yang kedua di situ kita bisa menambahkan yang namanya word spacing. Word spacing ini untuk memberikan space jarak pada setiap katanya. Contohnya seperti ini, saya kasih sebanyak 10 pixel, kemudian saya coba jalankan, teman-teman lihat. Nah, di sini dia ada jarak gitu ya, di antara setiap katanya ini sebanyak 10 pixel. Kalau kita bisa ubahnya, contohnya jadi 30 pixel, teman-teman lihat. Nah, ini jaraknya maka akan semakin menjauh. Oke, ini salah satu fungsi dari word spacing. Oke, selanjutnya di sini juga kita bisa menggunakan salah satu ada lagi ya, font text styling lainnya, yaitu ada yang namanya text indent. Nah, text indent ini untuk memberikan jarak gitu ya di awal paragraf. Contohnya di sini saya tambahkan sebanyak 100 pixel. Oke, saya save aja. Coba saya jalankan. Nah, teman-teman bisa lihat ya posisinya bakal lebih maju seperti ini. Ini salah satu fungsi dari text indent.
Oke, teman-teman bisa coba aja untuk penggunaan text indent seperti ini. Oke, selanjutnya di sini mungkin cukup ya untuk penggunaan text stylingnya. Di sini kita akan coba untuk praktekkan bagaimana penggunaan dari background, oke, style pada background HTML kita. Di sini kita bisa menambahkannya di elemen body aja ya. Jadi ada yang namanya elemen body seperti ini. Oke. Nah, jadi nanti di dalam body ini teman-teman bisa kasih warnanya. Contohnya di sini kita ingin mengubah warna backgroundnya yang tadinya putih gitu ya. Ini kan yang tadinya putih seperti ini, kita ubah dia warnanya menjadi uh, light blue. Oke, seperti ini. Ini kalau kita save, kemudian kita jalankan. Nah, ini warna backgroundnya sudah mulai berubah. Oke, seperti ini ya. Nah, ini salah satunya contoh dari fungsi property background color. Kita juga bisa kok menggunakan uh, apa ya, semacam jenis jenis pemberian namanya ya. Kita bisa menggunakan yang namanya hexadesimal. Untuk hexadesimal, kita perlu menambahkan tanda pagar di awalnya. Nah, ini kita bisa masukkan aja langsung. Contohnya seperti ini. Dia akan membuat warna backgroundnya menjadi abu-abu ya. Oke, seperti ini. Atau teman-teman kalau ingin banyak referensinya, teman-teman bisa cari ini di color hunt. Oke, kemudian teman-teman buka color hunt ini, sesuai teman-teman ingin um, mengambil warna atau menggunakan warna yang ini gitu ya. Oke, kalau kita copy, kita paste aja. Nah, ini kita save, kita coba lihat hasilnya. Nah, warnanya udah mulai berubah. Nah, ini salah satu teman-teman juga bisa menggunakan hexadesimal. Teman-teman juga bisa menggunakan RGB di dalam uh, value-nya, gitu ya, dari background color-nya untuk pemberian warnanya. Contohnya ingin menggunakan warna yang seperti ini ya. Ini teman-teman klik aja. Nanti di sini ada warna RGB-nya. Nah, di sini kita copy aja ya. Kita paste di dalam program kita di sini. Ini sama aja, kita menggunakan RGB itu. Nah, ini kalau lebih seperti ini jadinya. Ya, jadi teman-teman bisa langsung memberikan namanya, misalkan green, blue, dan lain sebagainya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan hexadesimal, yaitu dengan tanda pagar dulu ya, di awalnya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan RGB seperti ini, gitu, untuk pemberian nama warnanya. Oke, selanjutnya di sini kita bisa menambahkan background image gitu ya, menambahkan foto gitu untuk backgroundnya. Kita bisa menggunakan properti yaitu background image ini. Kita masuk menu URL, kemudian kita buat logo, kita masuk nama filenya logo.png. Oke, ini saya udah punya fotonya, kemudian saya coba untuk menjalankan. Nah, di sini fotonya udah tampil, dan ini ukurannya sangat besar sekali. Teman-teman bisa mengaturnya. Contohnya di sini kita atur aja menggunakan background size. Di sini saya buat jadi 400 saja. Oke, 400 pixel. Nah, ya, ini udah jadi ukuran dari fotonya. Kemudian di sini kita juga bisa, kalau kita lihat di sini dia melakukan pengulangan ya. Jadi foto ini seharusnya ditampilkan sekali, tapi dia menampilkan berulangan dari kanan maupun ke bawahnya. Nah, ini untuk menghilangkannya itu teman-teman bisa menggunakan properti yang namanya background repeat. Nah, ini kita gunakan aja no repeat. Oke, seperti ini. Maka dia akan menampilkan sekali aja. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini salah satu fungsi properti dari background repeat. Kalau kita ingin menampilkannya hanya sekali. Atau kalau teman-teman ingin melakukan pengulangannya itu dalam bentuk uh, horizontal gitu ya. Kita bisa menggunakan yang namanya repeat text, seperti ini. Nah, ini dia pengulangannya akan dilakukan dari kiri ke kanan gitu ya.
Kemudian kalau untuk ke bawahnya kita bisa menggunakan yang namanya repeat Y-nya. Oke. Nah, seperti ini contohnya. Oke. Biar lebih jelas lagi, di sini kita bisa tambahkan aja min hack. Gitu. Kita akan coba untuk kasih hacknya. Misalnya sebanyak 1003 hertz saja. Oke. Ya, kita bisa lihat jelas pengulangannya. Nah, seperti ini. Kita bisa menambahkannya seperti ini ya, min hack. Kita nggak perlu menambahkan teks BR lagi. Gitu ya, biar kita bisa melakukan scroll gitu ya. Dengan konten kita yang baru sedikit. Oke, selanjutnya di sini saya ganti aja jadi no repeat ya. Oke. Selanjutnya di sini kita juga bisa mengatur posisinya untuk backgroundnya. Bahkan di sini background posisi. Nah, posisinya kita bisa atur misalnya dia posisinya ada di atas dan di kanan gitu ya. Font top dan juga right. Oke. Nah, ini kalau kita coba untuk jalankan, nah dia posisinya akan berada di atas seperti ini. Oke. Dan kita juga bisa mengubahnya menjadi bottom gitu. Oke. Bottom seperti ini. Lalu kita save. Nah, dia akan posisinya ada di bawah. Ini salah satu fungsi dari background position gitu ya, property background position. Kita juga bisa sih mengaturnya. Contohnya di sini dalam bentuk uh, nilai gitu ya, angka. Contohnya di sini saya kalau dia default kan, coba kita lihat kan di atas ini ya. Ini kalau kita ingin menggesernya ke kanan, kita tambahkan aja 50 pixel. Lalu di sini atas bawahnya kita tambahkan juga 50. Jadi dia bergeser gitu dari kanannya kemudian ke atasnya. Oke, ini biar lebih jelas lagi saya besarkan jadi 5 hapus. Oke, kalau saya save, nah dia posisinya akan melakukan pergeseran gitu ya. Itu menggunakan background position yang kita kasih nilainya. Jadi yang sebelah sini ini untuk horizontal, oke. Jadi untuk kiri ke kanan dan untuk yang sebelah sini itu dari atas ke bawah, oke. Untuk dari atas ke bawah. Dan untuk melakukan sebaliknya, teman-teman bisa menggunakan yang namanya minus. Contohnya di sini, kalau saya kasih minus, coba ya, kita coba dulu menggunakan minus 10. Oke, kemudian kita save. Nah, ini fotonya kepotong, oke, seperti ini. Jadi, karena dia bergeser ke kiri, atau bergeser ke kiri, kita bisa menggunakan seperti ini. Oke, contohnya ini biar lebih jelas lagi. Nah, kita tinggal menambahkan minus gitu ya, untuk melakukan kebalikannya. Kalau dia positif dia geser ke kanan dan untuk minus dia geser ke kiri. Begitu juga untuk yang uh, value yang kedua yaitu positif untuk yang ke bawah dan yang minus untuk yang ke atas. Oke, selanjutnya di sini kita juga bisa memberikan foto ini. Ini saya kembalikan dulu aja. Misalnya di sini jadi top high. Oke, seperti ini aja. Lalu di sini ada namanya property yang namanya background attachment. Ini kalau kita save dulu aja. Ini kalau kita geser dia ini ya, apa namanya backgroundnya jadi menetap seperti ini, jadi hilang gitu. Supaya background ini nggak hilang gitu, kita bisa melakukannya. Kita tambahkan aja background attachment propertinya dengan value-nya fixed. Ini kalau kita save, kita jalankan. Nah, ini kalau kita scroll, teman-teman lihat, ini saya scroll ke bawah, dia backgroundnya uh, apa bakal ikut ke bawah juga ya, akan mengikuti kita gitu. Jadi dia nggak hilang gitu atau tidak berada di posisi yang tetap. Ini salah satu fungsi dari background attachment. Kita kasih value-nya yaitu fixed. Oke, okay? Oke, mungkin cukup sekian untuk materi kita. Ya, tadi kita telah nyoba ya tentang font style, terus tuh ada text text styling, kemudian juga ada background.
Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman dan semoga teman-teman dapat memahaminya. Kita telah belajar mengenai eh, jenis-jenis CSS tadi ya, yaitu ada internal CSS, ada inline, dan juga ada external CSS. Kita juga tadi telah belajar bagaimana memberikan style pada font, teks, dan juga background. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe channel Practice. Terima kasih, sampai jumpa kembali.